Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmin amma ba'du. Saya Yusra Andalas dengan ujung NIM 111 dari kelas PAI 5D. Baik anak-anak, pada hari ini saya akan mengajari kalian semua. Kita akan belajar materi tentang iman kepada Allah SWT. Ini merupakan salah satu tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Baik, anak-anak, kita mulai ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak perlu tahu juga semuanya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib untuk diyakini anak-anak oleh setiap muslim. Adik-adik pun sama, adik-adik juga adalah seorang muslim, maka iman kepada malaikat Allah SWT adalah salah satu rukun imannya. Nah, malaikat itu siapa sih sebetulnya? Nah, malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dari nur. Apa nur? Cahaya. Dan selalu taat untuk menjalankan perintah Allah SWT. Nah, keberadaan dari malaikat ini termasuk perkara gaib, teman-teman. Nah, yang tidak dapat dilihat oleh kita sebagai seorang manusia. Namun, kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim juga wajib untuk meyakini, karena berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yang namanya malaikat itu wajib untuk kita percaya. Nah, keimanan ini menjadi dasar yang penting dalam membentuk akidah kita dan juga perilaku kita sebagai seorang muslim, teman-teman adik-adik. Lalu, apa sih definisi daripada iman kepada malaikat Allah SWT? Iman kepada malaikat Allah SWT adalah kita meyakini secara sepenuh hati bahwasanya malaikat ini benar-benar ada, diciptakan oleh Allah SWT, serta memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, keyakinan ini nggak cuman hanya kita ketahui saja, tapi harus kita yakini dan juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, anak-anak. Nah, gitu ya anak-anak ya. Dengan iman kepada Allah SWT dan juga iman kepada malaikat, kita sebagai seorang muslim menyadari bahwasanya kehidupan kita itu selalu berada dalam pengawasan Allah SWT, karena ada malaikat yang mencatat amal-amal kita dan juga apapun perbuatan kita. Lalu selanjutnya, kedudukan iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat Allah SWT itu punya posisi yang sangat penting, adik-adik, teman-teman, sebagai rukun iman kedua loh, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya posisinya sangat penting, sahabat-sahabat, teman-teman. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu belum sempurna jika dia nggak meyakini yang namanya malaikat. Nah, kedudukan malaikat ini yang nomor 2 nih ya, setelah Allah SWT, ini menegaskan bahwasanya iman kepada malaikat itu punya peranan yang sangat besar dalam membentuk kesadaran spiritual kita dan juga tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Lalu banyak dalil tentang malaikat Allah SWT. Keimanan kepada malaikat itu memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Banyak teman-teman juga bisa dicek, bisa lihat ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keberadaan malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, dalil ini menegaskan juga bahwasanya iman kepada malaikat itu bukan hanya sekedar kepercayaan turun-temurun dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, tapi benar-benar merupakan suatu ajaran yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang sifat-sifat malaikat. Nah, teman-teman kan tahu ya, malaikat itu adalah sesuatu yang gaib, tapi kita wajib untuk mempercayainya. Nah, malaikat juga punya sifat-sifat, seperti manusia pun punya sifat-sifat. Sifat-sifat malaikat itu sangat mulia, teman-teman. Malaikat memiliki sifat-sifat mulia yang membedakan dari manusia. Di antaranya, malaikat itu selalu taat kepada Allah SWT. Malaikat itu nggak punya hawa nafsu seperti kita manusia, dan juga tidak pernah berbuat maksiat seperti kita manusia. Nah, malaikat senantiasa bertasbih dan juga beribadah kepada Allah SWT tanpa merasa lelah. Sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan daripada ketaatan malaikat kepada Allah SWT. Itu merupakan sifat-sifat dari malaikat, teman-teman. Lalu selanjutnya,
keteladanan dari sifat-sifat malaikat ini. Nah, walaupun kita nggak sama nih, kita sebagai manusia tidak sama dengan malaikat secara sifat-sifat, tetapi sifat-sifat malaikat ini bisa kita jadikan sebagai suatu teladan. Ada ketaatan, kedisiplinan, kejujuran. Nah, ini merupakan sifat-sifat malaikat yang harus kita teladani, adik-adik. Nah, ini mengajarkan kita sebagai manusia untuk taat kepada Allah SWT, kepada perintah yang diberikannya, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Disiplin dalam menjalankan kewajiban kita, termasuk ibadah, lalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itu yang menjadi teladan daripada sifat-sifat malaikat yang kita sebagai manusia, walaupun kita tidak sama sifatnya, setidaknya sifat-sifat ini menjadi teladan kita untuk bisa kita laksanakan. Selanjutnya, tugas malaikat secara umum. Secara umum, kita tahu teman-teman, adik-adik semuanya, malaikat ada 10 yang wajib diketahui. Akan tetapi, ada juga tugas malaikat secara umumnya. Secara umum siapa sih, Pak? Tugas malaikat secara umum, Allah menciptakan malaikat itu dengan tugas berbeda-beda. Tentu saja, dari 10 malaikat yang wajib diketahui, punya tugasnya masing-masing. Nah, setiap malaikat itu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah membantah perintah Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwasanya seluruh malaikat itu berjalan sesuai dengan ketetapan dan kekuasaan Allah SWT. Anak-anak, kita mulai dari malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Nabi dan Rasul, termasuk Al-Quran yang saat ini menjadi pedoman kita sebagai umat muslim, itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, salah satu malaikatnya lagi, yaitu malaikat Mikail, itu tugasnya mengatur rezeki, hujan, dan juga tumbuh-tumbuhan atas izin Allah SWT. Nah, artinya ketika ada hujan, itu merupakan tugas daripada malaikat Mikail, melalui perantara malaikat Mikail yang diturunkan atas izin Allah SWT. Nah, kedua malaikat ini, Jibril dan juga Mikail, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Lalu, selanjutnya ada malaikat Israfil dan Izrail, anak-anak, teman-teman. Nah, ada 2 malaikat lagi, yaitu Israfil. Kita tahu tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Sangkakala adalah merupakan suatu pertanda. Ada yang bilang trompet, tapi kita tidak tahu berbentuk fisik ataupun bagaimana. Tapi yang pasti sangkakala ini ditiup pada hari kiamat sebagai tanda bahwasanya kehidupan dunia itu berakhir dan juga dimulainya kehidupan akhirat. Itu adalah tugas daripada malaikat Israfil. Jadi pertanda daripada adanya kiamat adalah ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala, teman-teman adik-adik. Nah, lalu ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini tugasnya adalah mencabut nyawa setiap makhluk sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Tiap-tiap makhluk pasti memiliki nyawa. Nah, nyawa-nyawa ini akan dicabut oleh malaikat Izrail. Nah, keimanan kepada kedua malaikat ini mengingatkan kita bahwasanya kita pasti akan mati dan juga pasti akan ada hari akhir. Maka daripada itu penting kita untuk selalu meneladani ataupun beriman kepada seluruh malaikat yang ada. 10 malaikat yang wajib diketahui. Karena tiap-tiap malaikat pasti punya nilai ataupun peringatannya kepada kita. Contohnya Israfil dan Izrail yang mengingatkan kita akan kematian dan juga hari akhir atau hari kiamat. Lalu ada malaikat Munkar, Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya itu ketika kita sudah di alam barzah, di kubur, itu menanyai kita tentang keimanan yang diyakininya. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa di mana kiblatmu, banyak. Nah, malaikat ini Munkar dan Nakir akan bertugas untuk menanyai kita di hari akhir nanti. Mohon maaf, di alam kubur nanti. Lalu ada malaikat-malaikat Raqib dan Atid. Nah, Raqib dan Atid ini adalah malaikat yang selalu ada di samping kita. Selalu ada dimanapun kita, kedua malaikat ini akan selalu ada.
Nah, malaikat Raqib dan Atid ini bertugas untuk mencatat seluruh amal perbuatan manusia, baik yang perbuatannya itu baik dan juga perbuatannya buruk. Nah, catatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Keimanan kepada malaikat ini itu mendorong kita sebagai manusia untuk selalu berhati-hati teman-teman, adik-adik, dalam bertindak dan juga bertutur kata. Tuh, berarti kita nggak boleh tuh yang namanya berbuat maksiat karena ada malaikat atid yang mencatat amal buruk kita. Dan selalu kita berkata benar ataupun kita melakukan perbuatan yang terpuji karena ada malaikat raqib yang akan mencatat amal perbuatan baik kita. Lalu ada malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nah, serem banget nih ya teman-teman adik-adik. Ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka dan juga akan melaksanakan azab bagi para penghuninya. Sedangkan malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan juga menyambut orang-orang yang beriman. Nah, keimanan kepada malaikat-malaikat ini menegaskan adanya kehidupan setelah kematian kita. Selanjutnya, ada hikmah dan implementasi daripada beriman kepada malaikat Allah SWT. Iman kepada malaikat Allah SWT ini memiliki hikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim tentunya. Seperti menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Nah, keyakinan bahwasanya setiap perbuatan kita itu diawasi dan juga dicatat oleh malaikat itu mendorong kita sebagai seorang manusia untuk memperbanyak amal kebaikan dan juga menjauhi segala bentuk perbuatan tercela. Nah, dengan demikian, iman kepada malaikat itu harus tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, baik teman-teman, itu merupakan salah satu materi yang Bapak sudah jelaskan kepada adik-adik semua, kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman setelah mempelajari tentang iman kepada malaikat bisa lebih aware lagi terhadap apa yang dilaksanakan teman-teman, apa yang dilakukan teman-teman di belakang layar. Walaupun orang-orang tidak melihat, tetapi ada malaikat loh yang mencatat. Nah, jadi tolong setelah kita belajar tentang iman kepada malaikat, kita harus semakin percaya bahwasanya walaupun tidak ada yang memperhatikan kita, ternyata ada malaikat yang mencatat daripada amal perbuatan kita. Ada mereka yang nanti akan menanyai kita ketika kita ada di alam kubur, apapun yang kita lakukan. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.